Ghina itu artinya kekayaan. Dan kekayaan yang paling kaya adalah ghina'un nafsi. Ghina'un nafsi, merasa kaya jiwanya. Walaupun mungkin miskin hartanya, tapi lapang jiwanya. Orang yang lapang jiwa, walaupun rumahnya sempit, maka terlihat lapang. Walaupun makanannya tidak enak, tapi terasa lezat. Walaupun minumannya tidak segar, terasa segar. Dan begitu seterusnya. Orang yang lapang dada, Bu, orang yang kaya hati, menerima apa adanya, semua jadi senang. Semua akan jadi senang. Hanya orang yang rungsep hati itulah semua jadi susah, Bu. Walaupun dia kaya sekaya apapun, kalau hatinya rungsep, hatinya miskin, hatinya galau, hatinya banyak masalah, Bu, nggak akan itu rumah luas jadi luas. Tetap aja rumah luas jadi sempit. Makanan enak jadi tak lezat. Minuman segar jadi tak segar. Hidup pun tak tenang. Dia tidak suka hidup di rumah. Pasti dia akan keluar mencari kesenangan. Itulah orang yang dicabut ghinanya. Dicabut ghinanya, kekayaan jiwanya. Ya, tidak tidak diragukan bahwa semua orang itu pengen kaya. Saya, ibu pasti pengen kaya, pengen punya rumah bagus, kendaraan mewah, tanah luas, uang banyak. Saya kira semua orang pengen. Ya, tapi sesungguhnya hakikat kaya itu bukan di situ. Karena hakikat kekayaan itu ada di hati. Itulah sebenarnya yang bisa membahagiakan kehidupan seseorang. Bukan karena banyaknya uang di tangan, tapi karena luasnya hati yang menjadikan sedikit jadi banyak, sempit jadi luas, susah jadi senang. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang kalam-kalam singkat dari lisan Rasulul Huda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syarat dengan pelajaran dan makna yang terkumpul dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar. Dan kita masuk pada hadis ke-209, ke halaman 295, poin ke-89, tentang doa atau permintaan yang menyeluruh. Baik, kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fayaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri, dan kecukupan. Baik, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia sekali. Karena hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hajat seluruh manusia yang ada di dunia. Siapa yang meminta 4 perkara, kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan 4-empatnya, maka dia akan menjadi manusia yang paling bahagia, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi pembahasan di siang hari ini pembahasan yang sangat-sangat penting sekali, menyangkut kebahagiaan kita, baik di dunia kita atau di akhirat kita. Dan saya kira setiap manusia mendambakan kebahagiaan.
Tidak ada satupun manusia yang ingin hidupnya celaka, yang ingin hidupnya susah. Tapi semua manusia ingin senang, ingin bahagia. Di dunia bahagia dan di akhirat juga bahagia. Lah kalau kita ingin mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus, di dunia kita bahagia dan di akhirat kita juga bahagia, maka raihlah 4 perkara yang akan kita jelaskan dalam hadis yang mulia yang dikeluarkan Imam Muslim ini. Baik, kita akan bahas satu persatu. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Apa 4 perkara itu yang mencakup seluruh urusan kita semuanya? Pertama, Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita meminta hidayah. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah minta hidayah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini yang kedua, meminta ketakwaan. Yang ketiga, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa untuk menjaga diri, al-afaf, menjaga kehormatan. Dan yang terakhir, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekayaan, baik kaya yang ada pada jiwa kita, kekayaan jiwa atau kekayaan hati, ataupun kaya yang sesungguhnya dari harta benda. Perhatikan di sini, Nabi SAW sudah mengurut sedemikian rupa, di mana satu perkara terkait dengan perkara yang lainnya. Pertama, Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga harusnya menjadi doa-doa kita. Apa yang diminta Nabi SAW? Yang diminta Nabi SAW adalah petunjuk. Sebab dari petunjuk ini akan melahirkan takwa. Dari takwa itu akan melahirkan al-afaf, bagaimana kita menjaga diri dan kehormatan. Dan dari afaf itulah lahir al-ghina, kekayaan. Makanya ini saya katakan terkait satu dengan yang lainnya. Dari petunjuk lahir takwa, dari takwa lahir al-afaf, dari al-afaf lahir al-ghina, kekayaan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Pertama, Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan al-huda. Allahumma inni as'aluka al-huda. Apa itu huda? Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna daripada al-huda di sini. Kata beliau, al-huda artinya adalah al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. Karena orang kalau memiliki ilmu, maka tidak akan buta melangkah. Karena dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana hak mana batil. Dengan ilmu kita bisa berjalan di jalan yang lurus, dan tidak mungkin kita akan berjalan ke jalan yang bengkok. Dengan ilmu juga kita bisa beramal dengan ikhlas, karena ilmulah yang membedakan mana ikhlas, mana yang tidak ikhlas, mana yang sesuai dengan perintah, mana yang tidak sesuai dengan perintah, mana yang pahalanya besar, mana yang tidak berpahala. Jadi ilmu itu menyingkap segalanya. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan Nabi SAW tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah dalam hal apapun kecuali ilmu. Makanya Allah mengatakan, Rabbi zidni ilma, wa qul Rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad,
Rabbi ya Rabb, zidni, tambahkan untukku ilmu. Ilmah artinya ilmu pengetahuan. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul tidak pernah meminta tambahan harta. Rasul tidak meminta kepada Allah tambahan kedudukan, pangkat, jabatan dan yang semacamnya. Karena harta, kedudukan, pangkat dan jabatan itu sesuatu yang manfaatnya tidak lebih banyak dibandingkan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu orang bisa kaya. Dengan ilmu orang bisa memiliki pangkat, jabatan dan kepemimpinan. Ilmulah yang menggerakkan semuanya. Makanya yang pertama kali diminta oleh Nabi SAW adalah al-huda, petunjuk. Yang dimaksud petunjuk di sini artinya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Kemudian setelah meminta ilmu yang bermanfaat, Nabi SAW meminta hal yang kedua. Apa itu? At-tuqa, takwa. Yang dimaksud tuqa atau takwa di sini artinya amal saleh. Jadi yang dimaksud tuqa adalah beramal saleh dan meninggalkan seluruh perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, baik bersifat haram ataupun makruh. Dan ini adalah buah daripada ilmu. Artinya orang kalau sudah punya ilmu, maka perkara yang kedua yang harus dilakukan adalah beramal dengan ilmu. Barulah kemudian ilmu itu dikatakan manfaat. Jadi permintaan yang kedua setelah petunjuk, maksudnya ilmu yang bermanfaat, adalah at-tuqa, ketakwaan dalam arti dengan ilmu itu dia bisa beramal saleh, dan dengan ilmu itu dia bisa menjauhkan seluruh hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ilmu dan amal ini bisa memperbaiki diri kita. Kalau orang punya ilmu, kemudian dia amalkan ilmunya, maka dengan sendirinya kita akan menjadi orang baik. Banyaknya orang jahat itu karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Tahu maling itu haram, tetap dia maling. Tahu zina itu haram, tetap dia zina. Tahu khamar itu tak boleh, tetap dia minum. Tahu judi itu dilarang, tetap dia diterjang. Nah, ketika kemudian ilmu tidak diamalkan, ya wajar saja orang itu tidak akan baik. Maka kebaikan seseorang itu ditentukan dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian dengan beramal saleh dan meninggalkan perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya bisa memperbaiki agama seseorang. Adapun yang ketiga dan keempat, maksudnya al-afaf, menjaga kehormatan. Maksudnya apa menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan itu artinya menjaga kehormatan dari bergantung kepada selain Allah, dari bergantung kepada makhluk. Dia tidak mau menggantungkan hatinya kepada makhluk, dia hanya menggantungkan dirinya kepada Allah. Itu namanya al-afaf. Dia tidak mau minta-minta. Kalaupun harus meminta, dia akan minta kepada Allah. Walaupun harus berdoa, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mungkin menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Karena banyak di antara manusia yang mereka jauh daripada sifat al-afaf ini. Terutama orang-orang yang tidak punya ilmu pengetahuan dan tidak banyak mengamalkan amal saleh. Kemudian melahirlah sifat tidak afaf itu. Tidak menjaga kehormatan. Masih suka tergantung kepada makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh sederhana saja. Orang yang meminta-minta lah, Bu ya. Atau bahasa kasarnya pengemis. Pengemis itu sebenarnya tidak diharamkan secara mutlak. Ada orang-orang yang dibolehkan dalam Islam itu mengemis. Seperti orang yang jelas-jelas kurang mampu. Dan ada saksi bahwa dia memang kurang mampu dari saksi-saksi yang adil. Tetapi pada dasarnya mengemis itu tidak menjaga kehormatan dirinya. Padahal badannya masih kuat, tenaganya juga masih kuat, dan dia juga bisa bekerja, entah sebagai buruh kasar, seperti mamanya kalau sekarang ya kerja di bangunan, atau kerja di restoran jadi cuci piring,
atau kerja di kebersihan, membuang sampah dan yang semacamnya. Kalau pekerjaan ini bisa mau dilakukan, sebenarnya bisa. Atau buruh tani, nyangkul di kebun, di sawah, banyak sebenarnya pekerjaan. Tapi ada orang-orang yang tidak mau bekerja. Dia sanggup tapi tak mau bekerja. Akhirnya apa? Jatuh kepada tidak menghargai kehormatan. Minta-mintalah dia, jadilah dia pengemis. Sudah tidak memiliki rasa malu, meminta-minta kepada orang. Maka orang yang meminta-minta ini tidak menjaga kehormatan namanya. Karena dia masih tergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin dan tidak tawakal bahwa rizki dia sudah ditanggung Allah. Bahwa rizki dia sudah ditentukan dan dia tidak akan mati kecuali disempurnakan rizkinya. Maka al-afaf artinya menjaga kehormatan dari bergantung kepada makhluk. Jangan sampai kita bergantung kepada makhluk. Makanya ibu kalau ada masalah, jangan curhat kepada makhluk, langsung curhat kepada Allah. Apapun masalahnya, apakah masalah kesehatan, apakah masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kenakalan anak-anak dan lain sebagainya, masalah itu kan banyak. Maka jangan bergantung kepada makhluk, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang afaf, punya kehormatan. Ya. Karena dari al-afaf ini nanti lahir yang keempat, namanya al-ghina, merasa cukup dengan pemberian Allah. Ghina itu merasa cukup dengan pemberian Allah, atau dengan kata lain qanaah, redha dan ikhlas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang tidak banyak dimiliki hari ini di hati-hati manusia, tentang merasa ikhlas dengan pemberian Allah. Tapi justru kita lihat di masyarakat ini, banyak orang-orang yang tidak tahan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat temannya berhasil, dia belum berhasil, mulailah dia hasad dan mengatakan, kenapa dia berhasil, saya tidak? Ada apa dengan dia, kenapa saya seperti ini? Akhirnya kemudian sehari-harinya tasakhut, muring-muring mulutnya, hanya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si fulan begini, kenapa saya begitu? Kenapa si anu sehat, kenapa saya sakit terus? Kenapa si anu sukses, kenapa saya bangkrut terus? Kenapa tetangga anu ini kok enak sekali usahanya dimudahkan, kenapa saya diseretkan terus? Dan begitu seterusnya. Lah orang ini tidak punya kepercayaan diri. Dia merasa fakir, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan dan membagi-bagikan rizkinya dengan sangat adil. Kenapa Allah tidak memberikan kekayaan sementara orang lain diberikan? Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Betapa banyak orang-orang yang miskin, kemudian ujug-ujug diberikan kekayaan, akhirnya melampaui batas, menjadilah dia orang jahat. Atau orang sakit tiba-tiba disembuhkan, akhirnya kufur lagi, maksiat lagi dia. Ya. Dan begitu seterusnya. Makanya kalau seandainya orang mendapatkan 4 perkara ini, dalam hidupnya dia punya ilmu, dan ilmunya sangat manfaat. Kemudian setelah dia punya ilmu, dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya dengan memperbanyak amal saleh dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian dengan ketakwaannya dia menjaga kehormatannya dari bergantung kepada selain Allah. Karena dia sudah menjaga kehormatannya dari bergantung kepada selain Allah, jadilah dia orang kaya. Maksud kaya di sini artinya merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kaya jiwa, kaya hati. Saya kira kalau kita mendapatkan 4 perkara ini, Bu, pasti Ibu tenang, bahagia dunianya dan juga akhiratnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang meminta petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kenapa harus meminta petunjuk kepada Allah? Karena petunjuk itu satu-satunya hanya milik Allah. Jadi hidayah itu hanya milik Allah. Tidak ada manusia yang punya hidayah. Tapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surah Yunus ayat 25, Allah mengatakan wa yahdi may yasha.
Dialah Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Atau disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 31, wa kafa bi rabbika hadiyah. Cukuplah dengan Rabbmu sebagai pemberi petunjuk. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Hajj 54, wa innallaha lahadil ladzina aman. Dan sesungguhnya Allah, sungguh dialah zat yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah mengatakan dalam Thaha 50, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dialah yang telah memberikan segala sesuatu dari penciptaannya kemudian memberikan petunjuk. Lah ayat-ayat ini menunjukkan bahwa petunjuk itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW saja tidak memiliki petunjuk. Sampai Allah mengatakan dalam ayat Al-Furqan 31 tadi, wa kafa bi rabbika hadiyah. Cukuplah kepada Rabbmu, dialah zat yang akan berikan petunjuk. Khitab ini kepada siapa? Kepada Nabi. Seolah-olah Allah mengatakan, "Hai Muhammad, cukuplah Allah sebagai petunjukmu." Kalau sekelas Nabi SAW saja tidak bisa memberikan petunjuk, hanya kepada Allah meminta petunjuk, dari sini kita tahu bahwa petunjuk itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Mintalah ilmu kepada Allah. Mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wal abdu mudtarrun daiman ila an yahdiyahu, ila an yahdiyahu Allahu as-siratal mustaqimah, fa huwa mudtarrun ila maqsudi hadzal du'a, fa innahu la najata minal adzab wala wusula ila sa'adati illa bihadhil hidayah, faman fatahu fahuwa imma minal maghdub wa imma minadh dhalin. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seorang hamba seperti kita ini sangat berhajat agar Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena itulah maksud daripada permintaan kita dalam hadis ini. Kita meminta petunjuk. Alasannya karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azab. Tidak ada yang bisa menyampaikan kita kepada kebahagiaan kecuali dengan hidayah. Karena siapa yang luput dari hidayah, kata beliau, boleh jadi dia akan terjerumus kepada dua kelompok. Pertama, kelompok yang dimurkai, dan yang kedua, kelompok yang disesatkan. Adapun kelompok yang dimurkai Yahudi, adapun kelompok yang disesatkan adalah orang-orang Nasrani. Lihat perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa kita ini selaku hamba harus terus meminta kepada Allah hidayah. Alasannya karena kita tidak mungkin selamat dari azab. Kita tidak mungkin selamat dari siksa Allah. Bahkan tidak mungkin juga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali hanya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang, kata Syekhul Islam, yang luput tidak mendapatkan petunjuk Allah, dipastikan dia dimurkai atau disesatkan. Seperti orang Yahudi dimurkai atau orang Nasrani disesatkan, karena kedua agama ini tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah datangnya Islam, keduanya justru menentang Islam dan mengingkari kerasulan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka meminta petunjuk itu sangat penting sekali. Saking pentingnya, Bu, sampai-sampai kita diajarkan oleh Allah untuk meminta petunjuk ini 17 kali dalam sehari. Dalam setiap salat kita. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Setiap hari 17 kali bagi yang salat. Dalam salat 5 waktu yang kita kerjakan, setiap rakaatnya kita selalu membaca Al-Fatihah. Dan dalam Al-Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami kepada jalanmu yang lurus. Menunjukkan apa? Meminta hidayah ini adalah sesuatu yang pokok bagi kehidupan kita. Sebab tanpa hidayah, apa bedanya kita dengan binatang? Tanpa hidayah, apa bedanya dengan binatang ternak? Kita ini manusia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah inilah kita akan mencapai kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita. Tetapi tentu meminta hidayah saja tidak cukup. Karena kalau hanya meminta, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah, lantas apa kemudian Allah langsung berikan hidayah? Tidak. Harus ada cara-caranya. Perkara-perkara atau amalan-amalan yang bisa menuntun kita
menjadi orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang bisa menjadikan kita dapat hidayah? Pertama, selain berdoa, berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya berpegang teguh dengan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menikmati yang dihalalkannya, menjauhi yang diharamkannya, istiqamah. Maka siapa yang istiqamah, berpegang teguh dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan, pasti dia dapat hidayah. Yang kedua, banyak-banyak membaca kalam Allah. Bacalah Al-Quran, pahami Quran, renungkan Al-Quran, dengarkan Quran, amalkan Quran, maka pasti dapat petunjuk. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, tanamkan sifat takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laksanakan salat, tunaikan zakat. Karena merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk yang disebutkan dalam At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata wa lam yahsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, siapa mereka? Pertama, orang yang beriman kepada Allah. Kedua, orang yang beriman dengan hari akhir. Ketiga, orang yang melaksanakan salat. Keempat, orang yang menunaikan zakat. Kelima, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di ujung ayat, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mujahadatun nafsi. Sungguh-sungguh agar kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat, jangan malas sungguh-sungguh salat. Kalau kita baca Quran, jangan malas sungguh-sungguh baca Quran. Sungguh-sungguh sedekah, sungguh-sungguh puasa, sungguh-sungguh zikir. Sungguh-sungguh, bukan malas-malasan. Karena hanya orang yang sungguh-sungguh itulah yang akan dapat petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mereka sungguh-sungguh melaksanakan perintah kami, sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka. Al-Ankabut ayat 69. Kemudian yang kelima, tahqiqut tauhid. Berusaha untuk mewujudkan tauhid. Jauhi kesyirikan, apakah syirkul akbar ataukah syirkul asghar. Jangan datang ke dukun, jangan percaya tangkal, jangan percaya jimat, jangan percaya takhayul, jangan sampai kemudian jatuh kepada kesyirikan. Karena tauhid itulah syarat mendapatkan hidayah. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan dapat keamanan dan petunjuk. Ulama tafsir mengatakan maksudnya iman di sini adalah tauhid dan maksudnya kezaliman di sini artinya syirik. Jadi terjemahannya orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah dan tidak mencampurkan tauhid mereka dengan syirik, maka mereka dapat keamanan dan dapat petunjuk. Al-An'am ayat 82. Termasuk juga kalau ingin dapat petunjuk, serulah ikutilah seruan Allah. Ikutilah seruan Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah perintahkan laksanakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Serulah, ijabalah seruan Allah. Kemudian yang terakhir, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara inilah yang membantu kita mendapatkan al-hidayah, petunjuk. Yang di dalamnya petunjuk ini diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, baru setelah itu takwa. Setelah kita mendapatkan petunjuk, seperti umpamanya dulunya ibu mungkin dari dunia lain, ya mungkin dulunya pernah punya ya sejarah kelam, sejarah gelap, sejarah hitam gitu kan. Mungkin dulunya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ngomong pun asal ngomong, suka gibah, suka bohong, suka nipu, suka apalah, pokoknya suka-suka. Akhirnya hidayah datang. Hidayah pun sampailah akhirnya kenal dengan manhaj salaf, dengan sunnah,
Akhirnya mulailah kemudian ibu pun berubah. Pakaian mulai berubah, bicara sudah mulai berubah gitu ya. Akhlak mulai berubah, semua mulai berubah. Lah artinya setelah mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah bahwa ini yang benar itu yang salah, ini yang hak itu yang batil, ibu sudah bisa membedakan itu karena hidayah sudah sampai. Maka usahakanlah setelah dapat hidayah, jadilah hamba Allah yang bertakwa. Jadilah hamba Allah yang bertakwa. Gunakan hijrah ibu dari yang hitam menjadi yang putih, dari yang gelap menjadi cahaya itu. Ubahlah menjadi hamba Allah yang paling bertakwa. Kalau dulu tidak pernah sholat, sekarang harus menjaga sholat 5 waktu. Kalau dulu tidak pernah puasa Ramadan, sekarang harus puasa Ramadan. Kalau dulu tidak pernah zakat, sekarang harus keluarkan zakat. Kalau dulu tidak pernah haji padahal dia kaya, sekarang haji. Sekarang harus baca Quran karena dulu sering meninggalkan Quran. Sekarang harus zikir karena dulu malas zikir. Jadi itulah namanya takwa. Takwa ini mengaplikasikan hidayah, mewujudkan hidayah, diaplikasikan lewat takwa. Ya, supaya semakin baik lagi. Jadi hidayahnya itu terbimbing arahnya. Karena ada orang yang sudah dapat hidayah, akhirnya futur balik lagi ke zaman dia masih jahiliyah. Maka setelah mendapatkan petunjuk, jadilah orang yang bertakwa. Karena bagaimanapun takwa adalah wasiat Allah kepada seluruh para nabi, bahkan seluruh kaum-kaumnya. Takwa adalah kunci dari setiap kebaikan dan dia juga pintu yang tertutup dari setiap keburukan. Takwa juga yang membedakan orang mulia di tengah-tengah manusia. Harta tidak bisa membedakan kemuliaan. Pangkat jabatan tidak bisa menjadikan adanya perbedaan kemuliaan. Hanya takwalah yang bisa membedakan mana yang mulia, mana yang tidak. Makanya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Dan dengan takwa inilah hati kita akan terjaga, jiwa kita akan terpelihara, akal kita akan senantiasa sehat. Dan takwa adalah khairuz zad, sebaik-baik bekal untuk menuju akhirat kita. Karena bagaimanapun Bu, fadilah takwa ini banyak. Orang yang bertakwa jelas akan mendapatkan petunjuk. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan diampuni dosa-dosanya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa, jadikan kalian furqan, pembeda. Ya. Di mana bisa membedakan mana hak, mana batil. Mana yang dosa, mana yang tidak. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Dengan takwa akan menghilangkan stres, akan menghilangkan sedih, akan mencari jalan keluar dari kesulitan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluarnya. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dengan seluas-luasnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan takwa Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kecintaan, Allah akan memudahkan urusan. Dengan takwa amalannya bisa diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwa yang akan diterima amalannya. Dengan takwa maka akan mudah masuk surga. Dengan takwa akan menjauhkan diri dari neraka. Dan banyak sekali faedah takwa. Setelah kemudian seseorang mendapatkan petunjuk, kemudian berusaha untuk bertakwa. Tentu yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah al-afaf. Ya. Karena al-afaf itu adalah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah al-afaf, menjaga kehormatan dari bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menjaga kehormatan sehingga dia tidak mau berzina. Kenapa tidak mau berzina? Saya menjaga kehormatan saya. Dia tidak akan makan riba karena dia menjaga kehormatan saya. Saya tidak memasukkan barang yang haram ke mulut dan perut saya. Dengan afaf tidak mungkin nipu karena tidak mungkin mengambil hak orang lain, apalagi sampai mengurang-urang takaran, timbangan, meteran dan yang semacamnya. Dengan afaf, ya, maka dia akan menjaga dirinya. Dia tidak mudah menampakkan auratnya. Apalagi dia seorang wanita yang suci, yang bersih, tidak mungkin dia membuka auratnya ke sana kemari. Dengan afaf seorang kepala rumah tangga akan bertanggung jawab ya kepada keluarganya, tidak mungkin menelantarkannya. Dengan afaf dia tidak mungkin menyakiti tetangganya. Dengan afaf dia tidak akan menyakiti teman-temannya. Dengan afaf tidak mungkin dia curang kepada orang lain. Jadi afaf ini akhlak orang-orang yang bertakwa, Bu. Makanya kenapa fadilah sifat afaf ini sangat mulia dalam Islam. Di antaranya adalah
orang yang afaf ini, maka dia akan terhindar dari al-fawahish, dari perkara-perkara keji. Orang yang afaf itu saya katakan dari awal tidak mungkin jatuh kepada zina, kepada homoseksual, kepada lesbi, atau mengikuti syahwat yang diharamkan. Ya. Dengan afaf dia akan mendapatkan nailu ma'iyatillah, mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap dia hendak melakukan maksiat, maka dia ingat Allah. Ini tidak baik, bisa menghancurkan kehormatan, bisa menghancurkan kemuliaan. Tak jadi dia. Makanya afaf ini menjadikan kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan afaf, kita tidak mungkin kemudian meminta-minta barang yang bukan hak kita, menjadi pengemis, karena dia yakin bahwa hanya Allah lah yang akan menanggung seluruh rizkinya. Bahkan dengan afaf, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Lihatlah orang-orang yang terjebak dalam gua. Kemudian salah satunya menceritakan amal baiknya bahwa dia hampir saja terjerumus kepada zina, tapi kemudian dia tolak perzinahan itu, akhirnya Allah menyelamatkan dia dalam gua. Artinya afaf ini bisa menjadikan seseorang itu terselamatkan dari kesulitan. Dan tentunya banyak lagi keutamaan orang yang memiliki sifat afaf di sini. Arti afaf itu artinya bisa dalam bentuk afaful faraji, menjaga kehormatan dari kemaluannya, tidak berzina, tidak liwat, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, ataupun afaful batni, menjaga kehormatan perutnya dari perkara yang diharamkan, seperti memakan barang yang diharamkan, minuman yang diharamkan, dia tidak akan masuk ke perutnya. Atau yang dimaksud al-afaf di sini, al-afaf anis su'alin nas, menjaga kehormatan dari meminta-minta kepada manusia, tidak jadi pengemis. Dia punya kemuliaan, dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dengan kekayaan dan juga pertolongannya. Jadi maksudnya afaf di sini di tiga perkara: afaf dari kemaluan, afaf dari perut, dan afaf dari meminta-minta kepada orang lain. Itulah makna al-afaf. Kemudian yang terakhir al-ghina. Ghina itu artinya kekayaan. Dan kekayaan yang paling kaya adalah ghina'un nafsi. Ghina'un nafsi, merasa kaya jiwanya, walaupun mungkin miskin hartanya, tapi lapang jiwanya. Orang yang lapang jiwa, walaupun rumahnya sempit, maka terlihat lapang. Walaupun makanannya tidak enak, tapi terasa lezat. Walaupun minumannya tidak segar, terasa segar. Dan begitu seterusnya. Orang yang lapang dada, Bu, orang yang kaya hati, menerima apa adanya, semua jadi senang. Semua akan jadi senang. Hanya orang yang rungsep hati, itulah semua jadi susah, Bu. Walaupun dia kaya sekaya apapun, kalau hatinya rungsep, hatinya miskin, hatinya galau, hatinya banyak masalah, Bu, nggak akan itu rumah luas jadi luas. Tetap aja rumah luas jadi sempit. Makanan enak jadi tak lezat. Minuman segar jadi tak segar. Hidup pun tak tenang. Dia tidak suka hidup di rumah. Pasti dia akan keluar mencari kesenangan. Itulah orang yang dicabut ghinanya. Dicabut ghinanya, kekayaan jiwanya. Ya, tidak tidak diragukan bahwa semua orang itu pengen kaya. Saya, ibu pasti pengen kaya, pengen punya rumah bagus, kendaraan mewah, tanah luas, uang banyak. Saya kira semua orang pengen. Ya, tapi sesungguhnya hakikat kaya itu bukan di situ. Karena hakikat kekayaan itu ada di hati. Itulah sebenarnya yang bisa membahagiakan kehidupan seseorang. Bukan karena banyaknya uang di tangan, tapi karena luasnya hati yang menjadikan sedikit jadi banyak, sempit jadi luas, susah jadi senang. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang hakiki. Dari al-ghina, kekayaan yang sesungguhnya, ghina'un nafsi, kekayaan jiwa. Inilah diantara doa Nabi SAW yang sangat-sangat menyeluruh bagi kita, tentang 4 perkara yang bisa membahagiakan kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.
Baik, kalau tidak kita tutup. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.